selamat siang. Selamat siang. Gimana kabar kamu hari ini? Happy? Ini Untuk posisi duduknya sudah nyaman atau belum? sudah. Udah rileks juga? Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Inaya. Di sini saya sebagai konselor kamu. Sebagai informasi, yang apapun kamu ceritakan kepada saya itu sifatnya rahasia ya. Sebelumnya kita percakapannya enjoy aja ya. Kamu mau dimulai dari mana pun boleh. Oke. Jadi gini Kak, saya kan sudah berhubungan sama pacar saya 2 tahun. Tapi akhir-akhir ini tuh hubungan saya kayak sering banyak pertengkaran, terus juga kita udah nggak seintens itu lagi buat ngobrol, buat ketemu. Bahkan yang saya tahu akhir-akhir ini pacar saya tuh sering berhubungan sama orang lain. Nah, saya juga sebenarnya lagi stres banget nih Kak, karena tekanan dari keluarga tentang pendidikan, tentang pekerjaan itu nggak ada bisa-bisanya. Nah, menurut Kakak saya harus gimana ya? Sebelumnya kamu udah, ini pertamanya saya bahas tentang masalah kamu dulu ya. Sebelumnya kamu udah bertanya sama masa lalu kamu belum? Kayak kenapa kamu bisa lakuin itu ke aku, atau kamu kenapa bisa sepelin aku kayak gitu? Udah Kak, nah tapi dia ini selalu menghindari topik obrolan yang menyinggung ke arah sana. Itu kayak gimana ya Kak? Bingung aku tuh. Tapi kamu bisa lihat dari mimik mukanya kalau kamu diajak ketemu untuk menyelesaikan masalah itu. Apa kamu udah pernah mencobanya? Sudah, nah tapi dia ini kayak seperti ada yang dirahasiakan gitu Kak. Soalnya setiap saya gak sengaja ngeliat ke HP dia tuh dia kayak langsung panik gitu. Saya bingung saya harus apa sih sebenarnya. Satu sisi saya masih sayang sama dia. Tapi sekarang gimana? Hubungan kamu sama masalah kamu baik-baik aja atau gimana? Hubungan saya sama dia sekarang ya udah gitu aja Kak. Tapi pas selesai itu baik-baik atau enggak? Pas selesai kita baik-baik kok. Nah, kamu kenapa bisa tahu kalau masalah itu masalah kamu sama dia? Ternyata dia punya apa ya dibilangnya ya, pasangan baru atau yang dekat sama dia itu kamu bisa tahu dari mana? Saya ini Kak, dia kan sebelumnya ini anak organisasi, jadi saya sering melihat dari postingan-postingan di media sosial organisasi itu kayak, oh dia kayaknya deket deh sama cewek yang satu ini. Awalnya saya cuma feeling Kak, cuman ya semakin kesini ternyata dugaan saya itu benar, sampai akhirnya dia bilang sendiri kalau dia ada suka sama orang lain gitu. Terus setelah ketahuan begitu, kamu masalahnya gimana kelanjutannya? Sebenarnya masalahnya nggak ada kelanjutan yang gimana-gimana banget sih Kak. Soalnya dia juga bukan tipe orang yang suka menjelaskan gitu. Kayak dia tuh panik gitu loh. Tadi dia nggak mau gitu ngejelasin si cewek ini tuh ke saya gitu. Jadi ya udah gitu aja, flat aja gitu. Betul. Terus gimana lagi kelanjutannya? Iya, jadi dia sering menghindari gitu loh Kak. Kayak saya tanya kayak, ini siapa gitu, cewek ini siapa, cewek ini. Dia selalu jawab, oh itu cuma teman kok, teman organisasi gini. Kamu sama dia ya, kamu suka ya sama dia. Saya tuh sebelumnya emang sering nuduh-nuduh gitu Kak. Cuman dia selalu bilang, enggak, aku nggak suka gitu. Ya maunya. Lanjut Kak. Ya jadi sebelumnya emang saya sering nuduh gitu, kayak saya sering nanya, kamu suka ya sama dia, kamu pasti sama dia nih di sana. Terus habis itu kata dia cuma bilang enggak kok, itu cuma teman. Terus tapi ucapan dia sama perilaku dia ke saya tuh semakin hari semakin beda gitu loh Kak. Jadi kayak perilakunya tuh kayak semakin gimana ya, menghindari obrolan, menghindari percakapan. Terus saya ajak ketemu dia juga nggak mau.
gitu. Berarti kakaknya udah tahu dari gerak-geriknya dia, dari sebelum-sebelumnya dia chatan sama kakaknya kayak gitu. Untuk kelanjutannya kayak gimana kakaknya jalanin hubungan yang maksudnya kakaknya nyuruh masa lalu kakak buat ngelanjutin hubungannya pas waktu itu, apa kakaknya langsung minta selesai begitu aja? Waktu itu saya bingung sih kak. Pertama kalinya saya masih nahan-nahan dia, saya masih pengen dia ada di sisi saya gitu loh, karena saya sayang itu kak sama dia. Saya bener-bener udah sesayang itu banget, gimana nggak sayangnya kan, 2 tahun gitu loh kak, bukan waktu yang sebentar. Cuman ya udah, mungkin dia udah nggak mau, terus udah nggak bisa juga dipaksain, jadi ya kita selesai. Tuh. Berarti jadi setelah kakaknya jelasin panjang, terus dari masa lalu kakaknya udah nggak mau ke kakaknya udah gimana perasaannya? Jujur berat. Kenapa kak? Karena selama 2 tahun ini bohong kalau saya nggak bergantung kerja kak. Iya. Salah saya mungkin di situ, karena saya bergantung ke orang itu. Jadi sekalinya saya lepas, itu berat di saya, kayak oh saya menjalani hari ini jadi ada yang kurang gitu. Terus juga gampang sih kak. Kalau boleh tahu untuk gamunnya itu berapa lama kak? Lumayan lama, kurang lebih 6 bulanan. Setelah masa yang biasa itu after break up ya, itu setelah itu kakak biasanya kegiatannya sehari-hari apa selain kakak mikirin dia? Saya lebih fokus ke diri saya sendiri kak, terutama ke keluarga saya ya kan. Saya menghabiskan banyak fokus sama keluarga saya, terus saya jadi merawat diri saya sendiri. Saya jadi merasa sedikit bebas, ingin pergi kemana-mana, tapi nggak bisa dipungkiri kalau saya mungkin trauma ya kak, karena saya jadi takut kalau ke tempat yang pernah saya datengin ke dia, yang pernah saya datengin sama dia, saya jadi takut buat ke tempat itu. Nah setelah kejadian itu kakaknya kan udah lama nih ya kak, udah lumayan lama, sekitar 6 bulan tadi kakaknya bilang. Itu kakaknya bisa lepas, bisa ngelupain semuanya, bisa yang tadi kakak bilang udah sampai takut untuk yang pernah didatengin sama kalian berdua itu, kakak caranya gimana buat ngadepin itu semua? Saya memberanikan diri kak, saya memberanikan diri untuk datang ke tempat itu lagi, walaupun memang pada awalnya saya sering gemeteran ya, kayak nggak bisa bohong lah ya, reaksi tubuh gitu kan. Kalau saya pernah kesana sama orang yang pernah cukup spesial, cuman saya berpikir saya nggak bisa stuck di situ aja, jadi saya memaksakan diri saya untuk pergi ke tempat yang pernah saya datengin sama dia. Oke baik, udah segitu aja kak. Udah. Oke, aku mau kasih saran aja, mungkin kakaknya setelah kejadian ini kakaknya bisa bisa bikin kakaknya mentingin diri kakak sendiri dulu, baru kakaknya mentingin orang lain. Walaupun itu emang gak mudah untuk ngelupain, selama kakak jalan hubungan itu 2 tahun, kakaknya bisa dengan cara kakaknya self reward, terus kakaknya bisa jogging, atau kakaknya bisa happy sama teman-teman selain pasangan kakak sendiri. Mungkin nanti kalau misalkan kakaknya berjodoh atau apa, kakaknya bisa dapat yang lebih dari dia, kayak gitu kak. Untuk kelanjutannya tadi kakak cerita tentang masalah keluarga. Kalau boleh tahu awal mulanya itu kenapa kak? Kita ceritanya enjoy aja ya kak, nggak usah serius-serius banget. Jadi kan gini kak, saya ini anak pertama ya di keluarga saya. Ya, sebagai anak pertama pasti orang tua saya mengharapkan yang terbaik gitu loh. Nah mungkin karena saking berharapnya orang tua saya, mereka sampai
bikin saya agak tertekan ya kak, terutama di masalah pendidikan. Saya harus selalu jadi yang terbaik dari adik-adik saya gitu kan. Terus juga untuk masalah pekerjaan dan lain-lainnya kak. Tapi kakaknya udah pernah ngobrol secara keluarga atau belum kak? Sudah pernah ngobrol secara keluarga dan sudah sering juga sepertinya. Cuman saya berpikir kalau kayaknya nggak bisa deh mau diobrolin berapa kali pun kayaknya nggak bisa deh, tetap kayak gini deh. Jadi saya udah pasrah aja kita sekarang. Kalau kakaknya begitu, ini saran saya kak, kalau kakaknya begitu terus kemungkinan kakaknya akan selalu mendem diri. Kakak itu nggak akan bisa buat, bukannya kayak ngelawan orang tua gitu ya kak, maksudnya kayak biar orang tuanya itu paham apa maunya kakak, apa maunya kakak, kayak aku maunya begini loh kayak gitu. Mungkin kakak dengan cara kakak begitu, kakak bisa yang tadi aku bilang, kakak bisa ngomongnya secara keluarga. Dengan mungkin kalau misalkan kakaknya punya adik, itu mungkin kakak bisa ngobrol sama kedua orang tua kakak, kayak cerita apa yang kakak pendam selama ini, apa yang kakak rasain selama ini, apa yang kakak mau rasain kepada orang tua kakak itu. Biarpun orang tua emang bener mau anaknya tuh biar bisa bangun kedua orang tuanya, biar bisa ngebanggain kedua orang tuanya. Cuman kan dari kitanya sendiri tuh emang kita mau. Cuman kalau misalkan orang tua kakak gak tahu apa yang masalah kakak ini, terus orang tuanya tetap kekeh mau ini, kan itu kan nggak bisa nggak bisa dipungkiri kayak kak. Jadi kakaknya mau nggak mau kakak harus yang tadi aku bilang, ngumpul sama keluarga, terus kakak ceritain masalah itu. Setelah ini saran saya coba, kan walaupun kakak sudah berkali-kali tadi kakak cerita udah pernah ngomong sama kedua orang tua kakak gimana maunya kakak, mungkin saran saya setelah kakak konseling kepada saya, mungkin kakak bisa lebih dalam lagi untuk menceritakan apa yang selama ini kakak rasain. Itu kan mungkin dari kakaknya itu ceritanya masih yang intinya, mungkin saya nggak tahu ya, mungkin dari intinya, makanya orang tua kakak tuh masih belum bisa percaya atau masih belum bisa gimana cara maunya kakak kayak gitu. Mungkin setelah ini kakak bisa langsung untuk ngobrolin lagi sama kedua orang tua kakak kayak gitu kak. Kayak gitu. Baik deh kak, terima kasih banyak untuk sarannya. Mungkin nanti akan saya coba sama kakak di rumah, dan saya harap sih semoga itu berhasil ya kak. Mungkin kalau misalkan kakaknya belum berhasil atau apa, kakaknya bisa konseling lagi aja kepada saya. Baiklah. Oke, kita akhiri sesi konseling hari ini. Semoga apa yang telah saya saranin kakaknya jadi lebih aware sama diri kakaknya sendiri. Terima kasih ya kak sudah percaya kepada aku. Semoga hasil atau saran yang aku kasih bermanfaat untuk kakak. Terima kasih kak Inaya. Selamat siang kak. Selamat siang.